Kita waktu itu sampaikan saran ke Kapolri. Apa ada di sudut negara ini yang tidak ada kaitannya dengan Polri? Kenapa hanya 17? Kok tidak semua aja sampai lurah RT kan boleh? Maka ketika ada perpol, loh kok perpol ngasul isi ini kan menabrak ke atas nih. Lex superior derogat lege inferior. Hukum yang lebih tinggi itu menghapus hukum yang lebih bawah. Yang lebih bawah nggak boleh naik ke atas ini. Diskusi buku riset Indonesia oleh teman-teman yang menulis kemarin itu berlangsung di Madiun, tetapi lalu pas mau diskusi dibatalkan. Apa pandangan Pak Mahfud tentang itu? Ekspresi atau pernyataan dari Mas Dandi Laksono saya kira juga menjadi menggugah kita semua. Aneh gitu ya. Kok lama-lama nggak selesai seperti mau membuat takut gitu ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Halo saudara semua, senang bisa menyapa dan bertemu kembali dengan Anda di podcast Terus Terang. Podcast ini saya dedikasikan sebagai ruang untuk berbicara jujur tentang persoalan bangsa. Di sini saya senantiasa berbagi pandangan tentang politik, hukum, dan pemerintahan. Bismillahirrahmanirrahim. Berbagai isu dan persoalan bangsa datang silih berganti. Ada yang bikin gaduh, ada yang bikin bingung. Bahkan ada yang membuat kita bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi dan bagaimana mengatasinya. Banyak pesan masuk kepada saya dalam berbagai kesempatan, meminta agar isu-isu ini dibahas secara jelas, rasional, serta berbasis hukum dan konstitusi. Berbasis hukum dan konstitusi, bukan berbasis gosip. Baik, mari kita mulai. Silakan. Mau tanya apa? Ya Pak Mahfud, di kolom-kolom komentar akun media sosial Pak Mahfud, termasuk juga media sosial kita di Terus Terang Media, itu masih saja meminta penjelasan Pak Mahfud atau bertanyalah ya. Bagaimana perkembangan tentang Perpol nomor 10 tahun 2025, Perpol 10 tahun ya, peraturan polisian tentang 17 instansi yang dibolehkan bagi polisi aktif untuk duduk di jabatan sipil. Nah, perkembangan terbaru kan memang pemerintah, kita baca Pak, pemerintah itu berencana untuk menerbitkan peraturan pemerintah atau PP untuk sebagai jalan keluar mengatasi kontroversi itu. Nah, pertanyaan berikutnya oleh publik, apakah itu nanti berarti bahwa kalau PP itu sudah jalan, maka otomatis peraturan yang dibuat Kapolri itu batal dengan sendirinya? Iya, sejak awal saya termasuk barisan yang pertama ya, yang menyatakan bahwa Perpol itu melawan tertib tata hukum kita. Bertentangan dengan konstitusi bahkan, bertentangan bahkan dengan tata pikir konstitusi. Karena putusan Mahkamah Konstitusi kan sudah jelas. Seorang anggota polisi kalau ingin menjadi pejabat di institusi sipil, syaratnya hanya 2. 1, minta pensiun dini. 2, berhenti dari Polri, kan gitu ya. Pensiun atau berhenti kan gitu. Tidak ada syarat lain lagi. Berarti sejak keluarnya putusan MK itu nggak boleh ada jabatan yang ditawarkan atau dibuat peraturan teknisnya yang dibuat oleh pejabat lain. Nah, oleh sebab itu ketika Perpol itu keluar ya kita katakan tidak sah, timbul pertentangan di tengah-tengah masyarakat yang pada intinya pada akhirnya itu tidak sah. Oleh sebab itu lalu ada tawaran alternatif. Bagaimana kalau itu diatur di PP? Nah, dengan pernyataan bahwa itu harus diatur di PP, itu berarti Perpol itu kan sudah tidak sah. Iya kan? Otomatis begitu ya? Iya kan? Untuk mengganti Perpol ya? Iya, sudah tidak sah. Sekarang ke PP. Nah,
ketika bicara ke PP, ya silakan kalau memang bisa. Karena pada dasarnya sebenarnya itu tuh bukan urusan Komisi Reformasi. Oleh sebab itu sejak awal saya bicara ini Mahfud loh. Bukan anggota Komisi Reformasi. Tapi kok tiba-tiba masuk dibahas di Komisi Reformasi. Ya, kita katakan ya itu tidak sah. Kalau gitu ke PP saja gitu. Ke PP. Nah, bagi saya silakan. Yang penting tidak sah. PP-nya kan belum ada. Ya. Ya kan? Nah, sekarang analisis ilmiahnya PP itu. Mau diatur di mana PP yang memindahkan isi Perpol nomor 10 tahun 2025 ini? Mau diatur di mana coba? Bilang ini sebagai PP dari Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2022. Loh, kok diatur di situ? Kan sudah tidak boleh. Kok mau memasukkan lagi yang boleh? Kan tidak boleh. Undang-undang itu justru melarang ya. Undang-undang itu justru melarang. Meskipun Pak ada keterangan di pasal itu tadi yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan di luar tugas kepolisian adalah yang punya sangkut pautnya, kan ada tuh keterangan Pak. Nah justru itu 28 ayat 3 tadi. Iya, itu. saya sampaikan itu di dalam rapat komisi juga dan tersiar ke media juga. Lalu di dalam rapat dengan pemerintah pada hari Sabtu ya, pada hari. Iya Pak. Tanggal 20 kemarin ya. Komisi Reformasi Percepatan Reformasi diundang rapat juga rapat oleh Menteri Hukum Pak Yusuf. Iya, bagaimana Pak itu? Saya sampaikan lagi kalau alasannya dalam kerja yang tidak ada kaitannya dengan Polri, apa ada di sudut negara ini yang tidak ada kaitannya dengan Polri? Kan semua ada kaitannya. Namanya Polri itu kan tugasnya Kamtibmas. Itu sudah masuk semua lapangan tugas Polri. Melayani, melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum. Itu masuk. Kenapa hanya 20? Apa 17? 17. Kenapa hanya 17? Kok tidak semua aja sampai lurah RT kan boleh? Karena semua itu tugas Polri, Kamtibmas, melayani, melindungi. Kenapa? Tidak jadi lurah, jadi kepala pasar, jadi apa kan gitu. Oh, alasannya ini khusus karena memang ada tugas-tugas khusus di 17. Nah, kalau begitu itu harus menjadi isi undang-undang, bukan menjadi isi Perpol. Iya kan? Harus menjadi isi undang-undang karena ada undang-undang ASN pasal 19 ayat 3 mengatakan boleh asal diatur di dalam undang-undang TNI dan undang-undang Polri. Pasal TNI Polri masuk 19 ayat 3 undang-undang ASN. Ya berarti itu materi Perpol itu harusnya materi undang-undang kalau mau dianggap khusus ya. Oh ini yang ada kaitan loh dengan tugas Polri. Semua ada kaitan. Ini kita ngomong berdua ini ada kaitan dengan tugas Polri. Bahwa kita aman sekarang ini karena kita tahu ada Polri yang menjamin keamanan di sini kan. Tapi Pak saya potong sedikit. Tapi di pasal 19 ayat 3 tadi kan berikutnya ada ayat 4-nya Pak. Yang mengatakan bahwa penjelasan atau tata cara lebih lanjut itu diatur dengan PP. Itu nggak bisa diwakili bahwa bisa dibentuk dengan PP. Justru itu ya, itu kaitannya nanti dengan PP di rezim ASN. Nah ini yang ingin saya katakan. Jadi kalau di rezim undang-undang Polri Nggak ada kaitannya ini karena sudah dilarang Polri itu masuk ke situ kalau tidak ada undang-undang. Oleh sebab itu PP tentang jabatan sipil Polri berdasar Undang-Undang Nomor 2 2002 sudah tutup pintu, nggak bisa sama sekali. Karena mintanya ke undang-undang kalau lewat situ ya? Iya, mintanya harus masuk undang-undang. Dan perintah masuk undang-undang itu ada di rezim Undang-Undang ASN. Oke. Nah, oleh sebab itu dengan kesepakatan pemerintah yang didengarkan juga oleh Komisi Reformasi, sebenarnya Perpol nomor 10 itu praktis sudah tidak berlaku, harus nunggu masuk ke peraturan yang lebih tinggi. Peraturan yang lebih tinggi tidak bisa di PP Undang-Undang Nomor 2 karena PP Nomor 2 itu hanya boleh dimasuki oleh undang-undang. Undang-undang lain. Di PP 222 tidak ada tuh Polri. Nah, Lalu sekarang kemana? Ke
rezim ini. Kalau nanti undang-undang Kapolri ini masuk kan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, itu pun masih menimbulkan pertanyaan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pak. Iya. Iya. Seumpama iya pun nanti tidak bisa dong di situ memuat apa yang sudah dilarang oleh MK, bahwa itu tidak boleh kecuali masuk di undang-undang, tidak bisa masuk di PP ASN sekalipun. Jadi begini. Tapi apakah ada peluang untuk melaksanakan itu? Ada. Pertama, setiap undang-undang itu mempunyai pintu namanya delegasi kewenangan atau atribusi kewenangan, ya, diatur lebih lanjut oleh. Nah, itu namanya atribusi. Delegasi kalau oleh itu kalau pejabat, kalau di dalam atau dengan itu namanya atribusi kewenangan gitu. Itu memang harus ada. Undang-Undang Dasar mengatakan ketentuan undang-undang ini bisa diatur lebih lanjut dengan PP. Itu ada di pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar, bahwa pemerintah dapat membuat peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Itu bisa menjadi pintu, bisa dong untuk melaksanakan undang-undang. Tapi melaksanakan undang-undang bukan hal yang sudah dilarang oleh undang-undang, kan gitu. Nah, oleh sebab itu harus dari pintu. Memang begini, rezim ASN ini itu sudah ada 5 nih peraturan pemerintah, 5 kali yang mengatur tentang ini di Undang-Undang ASN. Undang-Undang. Mari saya uraikan secara lebih rinci agar semuanya tahu. Ya, dulu di era reformasi ini ada Undang-Undang Kepegawaian, ya, yaitu pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74 tentang Pokok Kepegawaian menjadi Undang-Undang tentang Pokok Kepegawaian, itu Undang-Undang Nomor 43. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99. Lalu berdasar atribusi dan delegasi kewenangan itu keluar peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2001. Jadi 1,5 tahun sudah itu keluar tuh peraturan pemerintahnya. Di mana di situ anggota TNI dan Polri boleh menduduki jabatan struktural tapi alih status. Tahu alih status? Berhenti dari Polri, kamu jadi pegawai negeri. Pangkatnya disetarakan. Kalau jenderal apa, kalau bintang 1 apa, kalau kolonel apa. Jadi makanya ketika itu ada orang seperti Roni Sompi dari Dirjen Imigrasi berhenti dia dari polisi. Oke. Itu PP 15 2021 sebagai pelaksanaan Undang-Undang tahun 99. Nah, di situ disebutkan bahwa TNI Polri yang masuk ke jabatan sipil dialihkan statusnya menjadi PNS dan diberhentikan dari anggota TNI atau Polri kalau mau masuk berdasar PP ini. Nah, tetapi untuk 7 jabatan tertentu itu boleh. 7 jabatan tertentu. 7 jabatan tertentu boleh tidak alih status. Artinya ditugaskan lalu boleh balik. Kalau yang lain boleh kemana aja, boleh. Berdasar PP ini. Tapi untuk jabatan tertentu boleh. Nanti tugas lalu balik lagi kalau sudah selesai. Yaitu di Kementerian Pertahanan, di Sekretariat Militer Presiden, di BIN, ya di BIN, kemudian di Lembaga Sandi Negara, kemudian di Lemhanas dan di Basarnas. 7 itu boleh ke sana. Boleh tidak alih status ya saat itu. Nah, kemudian undang-undang ini melahirkan PP baru lagi perubahan, yaitu lahirnya PP nomor 4 tahun 2022, di mana di situ disebutkan di dalam pasal 9 dari 7 itu ditambah 1 menjadi yaitu BNN. Oh, jadi PP ini menambah lembaga. Nambah sehingga pada saat itu menjadi 8 kan dari 7 itu. Ada yang usul lagi, ini ada lagi, keluar lagi PP nomor 20 tahun 2002. Ini adalah perubahan kedua di mana dibisu memasukkan Kemenko Polhukam. Oh, masuknya di situ Kemenko Polhukam 2022. Masuk, iya. Sehingga jadi 10. Jadi undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 43 tadi itu sudah melahirkan 3 sampai tahun 2002 itu PP.
Masih ada lagi PP nomor 8 tahun 2010 ya, menambahkan lagi di situ Mahkamah Agung. Ya. Nah, di situ nanti sudah ada 4 PP ya yang sudah berlaku mengubah-ubah urusan Polri dan TNI masuk sipil itu sudah 4 PP. Nah, lalu keluar undang-undang baru. Ya. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Nah, ini 514 di situ keluar lagi tambah lagi 1 PP yaitu PP nomor 11 tahun 2017. 3 tahun kemudian keluar PP di mana di situ diatur TNI Polri boleh masuk jabatan sipil itu mulai dari pasal 147 sampai pasal 160. Yang intinya begini, jabatan ASN tertentu di lingkungan instansi pusat dapat diisi oleh anggota TNI dan anggota Polri sesuai dengan Undang-Undang TNI dan Polri. Sama nih dengan yang keputusan terakhir. Nah, pasal 150 anggota TNI dan Polri yang menduduki jabatan ASN pada institusi pusat tidak dapat beralih status, malah dilarang. Kalau tadi tidak harus, sekarang tidak boleh beralih status, ditugaskan aja gitu ya. Nah, itu diatur sampai pasal 160. Nah, sekarang ini yang di depan meja kita ini yang berlaku adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 di mana di situ ada ketentuan pengaturan. Ini Undang-Undang ASN ya. Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 di mana di situ di dalam pasal 19 ayat 3 disebut anggota Polri, anggota TNI dan anggota Polri bisa menduduki jabatan sipil pusat ya sepanjang atau sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Artinya apa? Tidak bisa tuh diatur di PP. Harus ada di undang-undang. Itu clear ya? Harus diatur di undang-undang ya? Iya, diatur di undang-undang. Maka ketika ada perpol, kok perpol ngasul isi ini kan nabrak ke atas nih. Nabrak ke atas. Tidak boleh tuh dalam hukum itu kan ada dalil lex superior derogat lege inferior. Hukum yang lebih tinggi itu menghapus hukum yang lebih bawah. Yang lebih bawah nggak boleh naik ke atas ini. Dia secara hierarki lebih tinggi ya, dia yang lebih kuat. Tapi Pak, saya mau sebentar, saya potong sedikit Pak. Pak Mahfud menjelaskan begitu bahwa harus dengan undang-undang. Tapi lalu kan kemarin sudah ada rapat ke Menko, ya, Menko Hukum dan Komisi Reformasi diundang juga di situ. Lalu Pak Yusril mengumumkan bahwa akan ada PP dan sudah direstui oleh Presiden. Bagaimana dengan itu, Pak? Yaitu satu hal dengan adanya rapat itu berarti clear. Semua pihak sepakat itu perpol tidak bisa berlaku. Kalau hanya itu dulu perpol. Yang satu ya, bahwa perpol tidak berlaku ya. Bagaimana kalau dijadikan PP sekarang? Bisa saja kalau bicara tentang pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi bahwa Presiden bisa membuat peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Artinya sebuah undang-undang itu diatur dengan PP. Sehingga perpol ini kalau memang dianggap perlu harus masuk ke dalam PP. Itu dulu. Kesepakatannya itu harus di PP dong. Nah, tapi PP itu pun tidak boleh menabrak undang-undang yang di atasnya. Undang-undang yang di atasnya mengatakan bahwa Polri itu tidak boleh masuk ke instansi sipil kecuali diatur di dalam undang-undang, bukan di dalam PP. Terus gimana dong? Oh, ada jalan satu lagi. Undang-undang ASN yang terbaru ini sampai hari ini belum ada PP-nya. Undang-undang 20 2023 itu? Iya, belum ada PP-nya. Dulu sudah pernah dibahas di DPR sih materinya, didiskusikan. Tapi sampai sekarang belum ada? Sampai hari ini tidak dikeluarkan. Siapa tahu bisa dimasukkan ke situ. Jadi mungkin itu diatur dengan PP, meskipun nanti bisa terjadi perdebatan. Itu cantolannya apa? Kok Polri mau dimasukkan ke PP situ? Oh, ini undang-undang rezim. Nah, rezim ASN mengatakan harus masuk di undang-undang. Nah, perdebatannya akan di situ. Nah, banyak ahli hukum bisa mencari cara lah. Namanya kalau soal yang asal tidak melanggar, asal bukan pelanggaran konstitusi, dicari cara dengan cara membuat pilihan politik hukum, silakan cari. Kalau tidak bisa jangan dipaksakan. Jadi saya juga udah bilang di dalam rapat dengan
dengan pemerintah maupun di dalam rapat dengan tim reformasi, ini materinya undang-undang loh, gitu. Tapi kalau mau dicoba ke PP karena ada dasar distribusi dan atribusi kewenangan, silahkan. Dicari jalan itu kan tidak apa-apa, orang mencari jalan hukum kan, mencari logika hukum yang bisa dibangun untuk itu tidak apa-apa kalau memang bisa cari. Tapi sampai sekarang saya belum menemukan pintu apa yang bisa masuk bahwa jabatan-jabatan di Polri itu bisa atur di PP. Undang-undang sendiri mengatakan harus dalam undang-undang, ya kan? Undang-undang ASN sendiri mengatakan undang-undang. Undang-undang Polri sudah tidak boleh masuk kecuali mengundurkan diri, berhenti, atau pensiun, gitu. Hanya itu caranya kalau di undang-undang Polri yang berlaku sekarang. Kalau di ASN caranya harus masuk di undang-undang. Kok bisa masuk di PP? Nah, tapi silakan, undang-undang itu kan RPP-nya itu kan sudah lama ada nih Menpan. Sebenarnya menurut saya kekeliruan atau kelalaian Kemenpan juga sih. Sampai 2 tahun gini PP-nya belum ada. Padahal di situ ada PP, sudah ada tadi 5 PP yang berlaku sebelumnya itu kan bertumpuk-tumpuk tuh. Harusnya ditutup dengan ini, dengan PP yang terbaru. Tapi sampai sekarang tidak muncul. Dan kemarin waktu pertemuan antara pemerintah dengan Komisi Reformasi, Menpan tidak menjelaskan itu. Ya memang sulit menjelaskannya gimana, bunyinya seperti itu. Pak, kalaupun misalnya nanti PP itu jalan, katakanlah ya, tetap ya, karena Pak Mahfud bilang kan dicari caranya gimana deh, kalau ketemu PP. Tapi kan juga itu tidak menyelesaikan masalah, karena orang akan mengatakan yang berubah hanya mekanisme penerbitan aturannya saja. Substansi bahwa 17 atau berapapun itu bisa ditempatkan di jabatan sipil tetap ada di PP kan, tidak mengubah substansi kan Pak? Iya. Hanya mengubah mekanisme dari Perpol yang dianggap batal menjadi PP. Tapi bahwa pengaturan 17 lembaga bisa dimasuki, tetap aja itu berlaku kan Pak? Kan itu yang digugat juga. Kalaupun PP-nya jalan. Kalaupun PP-nya jalan, PP yang mana? PP yang mengesahkan Perpol itu? Ya, yang baru nanti nih Pak, kan katanya dibikin PP. Iya, kalau memang bisa masuk. Tapi untuk masuk itu kan masih ada landasan. Betul. Iya kan, filosofisnya apa, sosiologisnya apa, yuridisnya apa. Ini tidak ketemu. Artinya pada titik tertentu akan ketahuan bahwa nggak bisa masuk kan? Iya, oleh sebab itu begitu dibuat itu masyarakat hukum akan ribut. Ya ada yang pasti banyak ya, wah, itu nggak bisa, itu nggak bisa. Nanti ada 1-2 lah yang nanti kan ngomong, oh itu bisa gini-gini, ya silakan aja gitu. Tapi logika umum di dalam hukum, di dalam tata hukum kita, itu nggak bisa. Oleh sebab itu saya katakan, kenapa tidak RUU Polri-nya aja? Direvisi? Iya direvisi. Tapi butuh waktu dong Pak ya, karena harus berhadapan dengan DPR kalau undang-undang. Ya pastilah, sama PP juga pemerintah kan perlu harmonisasi. Sama-sama Kemudian juga nanti kalau masyarakat sipil tetap ndasa itu dibawa ke MK. Mentah lagi kan? Iya. Oh tapi menarik Pak, undang-undang Polri direvisi ya. Kalau DPR kan semua sekata dengan pemerintah sekarang, nggak terlalu repot lagi di DPR. Ya undang-undang Polri aja direvisi. Ketentuan tentang itu pasal 28 itu dicabut aja. Kan menjadi tidak ada. Boleh kan? Cabut lalu diganti dengan pasal baru yang membuka pintu. Kan gitu. Iya. Saya enggak rugi lah kalau Polri masuk ke aparat sipil, enggak rugi juga. Seumpama mereka tidak masuk, saya tidak untung juga. Enggak ada untungnya, ruginya bagi saya. Saya hanya bicara posisi hukum yang benar. Enggak bisa gitu. Tapi kita persilakan, kan pendapat boleh beda-beda para ahli itu. Kira kan cari pintu kalau bisa lewat masuk dari PP, masuk di ASN, bukan di PP tentang Undang-Undang Polri. Tapi masuk PP tentang Undang-Undang ASN, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 yang sampai sekarang draftnya tuh belum disentuh oleh Kemenpan RB. Itu aja. Jadi, mungkin bisa masuk di situ. Kalau jelas tidak bisa masuk, segera undang-undang Polri-nya masukkan. Gitu aja. Lewat DPR gitu mekanismenya. Ya. Pak, kalau begitu ini jadi ribet seperti ini dan belum ada solusi meskipun pemerintah akan membuat PP. Apa namanya Pak? Apa sebagai orang yang concern dalam hukum, Pak Mahfud melihat ini, apa pelajaran yang perlu dipetik Pak oleh katakanlah kalau kemarin itu yang membuat adalah pimpinan Polri, apa pelajaran yang dipetik bahwa pimpinan Polri atau pimpinan aparatur institusi hukum itu melihat kejadian ini apa yang mesti dibaca, dipetik? Ya saya kira pertama
memang secara politis ada keinginan ya dari pihak tertentu, kelompok tertentu lah paling enggak. Mungkin tidak seluruhnya Polri, karena Polri sendiri di dalam tim kita juga menganggap loh ini malah merugikan Polri loh. Di tim Komisi Reformasi. Iya, kalau ada Polri itu dibolehkan masuk, kita yang rugi. Jenderalnya numpuk, nanti kalau pulang gimana dan sebagainya gitu kan. Karena mencarikan pintu itu nanti kalau udah selesai, terus mau dikemanakan? Kewalahan Polri aja justru Pak ya. Satu. Yang kedua, dari kebatinan saya ya, suasana kebatinan yang saya tangkap dari forum itu sebenarnya institusi-institusi sipil tuh ribut juga. Loh kenapa? Kami hilang dong peluang kami untuk mencapai karir tertinggi di bidang kebawaan. Karir tertingginya tuh kan eselon 1. Sesudah di atas itu nggak ada lagi. Di sekjen lah tertinggi ya? Iya, sekjen, dirjen gitu. Sama itu, sama-sama eselon 1A. Cuma ini penghargaan protokolernya lebih sedikit. Tapi eselonnya sama 1A. Hilang dong kami gitu. Itu saya dengar gitu. Oleh sebab itu, karena kemarin yang datang itu tidak banyak menterinya, juga yang bicara tuh datar-datar aja gitu. Di pertemuan dengan Menko kemarin. Iya, iya. Menterinya kan hanya Pak Yusril sama Pak Tito sama Pak Kapolri datang gitu. Nah di situ disepakati sudah kita buat PP, oke, kita nggak bisa nolak. Itu sudah kesepakatan dan itu harus dicoba. Tapi tetap harus kita kawal. Ini benar enggak? Kalau masuk PP ini bisa enggak? Kalau PP ini bisa enggak? Cantolannya apa? Nah, kalau cantolannya udah dasar 45 pasal 2 ya bisa ya. Tapi filosofis, sosiologis, yuridisnya apa? Itu kan harus jelas. Menurut pasal-pasal diperlukan PP ini. Nah, PP itu hanya bisa mungkin kalau jabatan-jabatan itu masuk dulu di undang-undang. Ini menurut tafsir yang sekarang ya, yang menurut saya. Tapi silakan aja. Negara ini harus jalan dan kita mencari yang terbaik dan bisa disepakati bersama. Gitu. Ya, oke Pak. Saya lanjut sekarang Pak ke topik yang lain, tapi juga ramai dipertanyakan oleh followernya Pak Mahfud. Masih juga terkait dengan aparat keamanan, khususnya kepolisian. Soal beberapa orang yang belakangan ini atau beberapa tempat di daerah belakangan ini ditangkap Pak karena dianggap melakukan penghasutan. Kan ini sudah pernah menjadi concernnya Pak Mahfud dan teman-teman Pak Mahfud di Komisi Reformasi ketika 2-3 pekan lalu mengusulkan, merekomendasikan kepada polisi untuk menyisir ulang 1037 Pak kalau nggak salah. Orang-orang yang dulu aktivis yang ditangkap karena demo Agustus kemarin Pak. Nah orang kan lagi menunggu itu. Nah tiba-tiba terjadi penangkapan di Semarang, di Magelang, bahkan tidak hanya penangkapan Pak Mahfud. Orang yang mengekspresikan pendapatnya, diskusi buku. Nah yang paling baru Pak, diskusi buku riset Indonesia oleh teman-teman yang menulis kemarin itu berlangsung di Madiun, tetapi lalu pas mau diskusi dibatalkan. Apa pandangan Pak Mahfud tentang itu? Ya, untuk banyak orang, terutama banyak pegiat demokrasi dan hukum, itu menciderai prinsip konstitusi. Terutama dari sudut pasal 32 Undang-Undang Dasar dan pasal 28C Undang-Undang Dasar. Ya. Dan hampir semualah di pasal-pasal Undang-Undang Dasar menyangkut hak asasi itu kan menjamin kebebasan berekspresi. Memang dilema, kalau orang ada kewajiban, wajib berekspresi itu dijamin kebebasannya. Tapi di sisi lain, negara itu wajib menjaga keutuhannya dan keamanannya. Ini sering bertentangan kan. Nah, tetapi kadangkala di dalam banyak kasus itu ukuran-ukurannya tidak jelas. Taruhlah pelarangan buku Riset Indonesia. Ya, Riset Indonesia yang Dandi dan kawan-kawan Pak. Dandi itu ada dan 4 orang penulisnya. Itu tiba-tiba dilarang yang di Madiun. Padahal sebelumnya di mana-mana tidak dilarang. Betul. Udah 40 kali lebih Pak diskusi itu. Iya, dan itu dilindungi oleh pasal 28 ayat C bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri agar menjadi maju dengan memanfaatkan budaya dan seni serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu disebutkan juga di Undang-Undang Dasar setiap orang boleh menyampaikan pendapat
dengan lisan maupun tulisan, berekspresi dan sebagainya. Nah, itu ukurannya kan harus jelas. Apakah buku itu membahayakan apa enggak? Kan gitu. Kenapa harus dilarang di sana, tidak dilarang di sini? Kan gitu. Nah, itu menimbulkan kesan inkonsisten. Siapa sih ukurannya? Siapa sih pemegang komando ini? Kok bisa komandannya satu, tapi di bawahnya beda-beda? Apakah memang komandan telah menentukan kalau di sana itu tidak boleh, kalau di sini boleh, dan seterusnya? Nah, itu menunjukkan kita tuh inkonsisten gitu di dalam menegakkan konstitusi. Mas Rizal, saya tetap berpendapat menjaga keamanan negara dari kekisruhan dan kekeruhan dan kegaduhan itu wajib. Itu tugas polisi. Tapi juga wajib itu juga harus memperhatikan hak asasi manusia yang diatur dengan tegas. Orang boleh berekspresi kok, orang boleh menulis kok, orang apa kok. Kalau melanggar hukum bawa aja ke pengadilan. Kalau isinya fitnah atau apa, bawa aja ke pengadilan kan gitu. Nah, ini belum ada penilaian, itu sudah dilarang. Itu kan tidak boleh gitu. Nah, itu satu. Nah, mengenai penangkapan beberapa aktivis dalam kasus Agustus itu, disclaimer dulu ya. Saya sebenarnya termasuk orang yang tidak setuju Komisi Reformasi itu menyelesaikan kasus, karena mandatnya dari Presiden bukan itu. Mandat untuk Komisi Reformasi membuat satu postur polisi dengan sistem yang bagus, artinya konsep bagaimana Polri itu ke depan di dalam ketatanegaraan kita agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi. Kan itu yang ditugaskan oleh Presiden. Jadi tidak menyelesaikan kasus per kasus. Kalau kasus per kasus, setiap kami datang itu, banyak orang ngelaporin kasus. Datang ke Medan, puluhan orang datang Pak kasus ini. Saya bilang, saya tidak menyelesaikan kasus. Kalau gitu yang menjadi dasar rekomendasi tentang komisi itu apa? Saya termasuk yang tidak setuju lah itu Komisi Reformasi bicara itu. Termasuk itu tadi. Tentang Perpol itu kan saya katakan nih bukan Komisi Reformasi lah yang bicara, Mahfud sebagai ahli hukum atau pembelajar hukum. Mahfud clear gitu. Saya katakan karena saya nggak setuju komisi ikut campur-campur di situ menjadi politis, terganggu. Tapi ternyata itu masuk menjadi perbincangan di kalangan para tim itu karena banyak yang mendapat laporan. Lalu yang soal Perpol sudah tadi ya. Akhirnya tidak boleh Perpol, harus minimal ke PP, tapi pintu masuknya PP itu dari mana sampai sekarang belum ada. Dan belum boleh mengatakan bahwa itu akan diatur dengan PP. Lihat dulu PP-nya kayak apa cantolannya yang Perpol itu. Nah, yang ini Mas memang menjadi sangat ironik ya. Dalam sebuah peristiwa unjuk rasa sampai 1037 orang ditangkap karena demo akhir Agustus itu. Apa iya mereka semua memprovokasi? Kan alasannya kan membuat berita yang memprovokasi sehingga menimbulkan keonaran, mengganggu ketertiban umum. Apa iya semua begitu? Jangan-jangan mereka ini terprovokasi oleh peristiwa. Iya kan? Sehingga semuanya meretweet, kemudian memforward ke grup-grupnya tentang peristiwa yang itu. Masa sampai 1037 orang ditangkap. Nah, oleh sebab itu lalu kita waktu itu sampaikan saran ke Kapolri. Kita bilang kita tidak ingin menginstruksikan, apalagi mengintervensi Polri lah untuk tapi buat tolong dipertimbangkan untuk disisir ulang dari 1037 tuh siapa tuh yang benar memenuhi unsur-unsur pidana. Apakah mereka ini bukan karena dia menggunakan haknya sesuai dijamin oleh konstitusi? Menyatakan pendapat, kekecewaan terhadap aparat, kan boleh saja orang kecewa kan, asal tidak memfitnah, ada faktanya dan dia ikut aturan-aturan gitu. Nah, oleh sebab itu
kita sampaikan ke Kapolri, waktu itu ada kesepakatan udah. Bukan ada kesepakatan, kita tidak boleh buat kesepakatan. Komisi ini kan ad hoc, tidak boleh berbuat kesepakatan. Tapi waktu itu ada pemahaman dari pihak Polri, dari Pak Listio Sigit juga bilang, oke, nanti disisir lagi, tapi hukum ya tetap hukum. Nah, oleh sebab itu lalu usulnya bagus dari Pak Idham Masyid. Gini aja lah, ya kita gitu, kita hargai itu usul itu. Bagaimana kalau begini, satu disisir lagi, bagi mereka yang buktinya sudah cukup lengkap, segera limpahkan ke pengadilan, biar pengadilan segera memutus kalau buktinya memang cukup dan kuat ya. Bagi yang masih setengah-setengah ini, masih kurang ini kurang itu, ditangguhkan saja. Kalau ditangguhkan nanti 2 tahun ndak kan bisa selesai ya. 2 tahun tidak bisa diajukan. Nah, bagi yang tidak ada buktinya sama sekali, kok ditangkap, lepas saja gitu. Nah, itu tiga jalan keluar itu dihargai oleh forum. Dan memang pada waktu itu waktu itu 3 nama yang sudah jelas diajukan ya, yang Faizi siapa? Laras Faizati itu dia pegawai Majelis Antar Parlemen. Lalu dia memposting ucapan bela sungkawa ya, cuitannya, dan mungkin agak kasar bahwa ini brutal apa gitu. Lalu dianggap memprovokasi. Sekarang lagi sidang-sidang Pak prosesnya. Nah, ternyata dia sudah masuk pengadilan. Persis, sudah masuk pengadilan. Tapi yang 2 yang di Semarang itu, yang Dera dan Munif, aktivis lingkungan Pak. Munif, itu bisa dibebaskan dan terus kawin gitu. Meskipun tentu masih terus diselidiki gitu. Dan memang terakhir sampai tadi malam saya dengar di berbagai tempat terjadi penangkapan Persis, baru Pak. gitu. Memang agak aneh ya, peristiwanya Agustus, lalu sekarang baru mau Masih dijadikan tersangka gitu. Di Magelang iya, Apakah di boleh? Bali iya. Apakah boleh? Ya boleh, secara teoritis boleh kan, belum daluarsa kan. Bisa saja, tetapi tetap aneh gitu ya. Kok lama-lama tidak selesai seperti mau membuat takut gitu ya. Dan jadi berdampak pada kualitas demokrasi sebenarnya Pak. Iya, Karena iya, kan makanya kita lagi mengharapkan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Komisi reformasi lagi dibangun untuk membangun image polisi yang bersahabat dengan masyarakat. Kok tiba-tiba, bukan tiba-tiba, kok semacam berlanjut terus nih upaya-upaya penangkapan seperti ini Pak. Iya. Ya itu masalahnya. Sehingga menurut saya ya diteliti. Saya termasuk orang yang keras lah, kalau memang salah bawa aja gelandang ke pengadilan. Kalau itu clear Pak ya? Kalau clear lah. Keliru Negara ya, tidak boleh diganggu oleh orang-orang demo tidak karuan, padahal datanya tidak ada, hanya mau bikin kerusuhan, itu ditangkap aja semua. Saya setuju kalau itu. Tapi masa iya orang itu sampai sebanyak itu, semuanya provokator, semuanya melanggar hukum? Kan mereka semua mau demo yang dijamin. Dan akhirnya orang mau diskusi buku pun dicurigai Pak. Orang diskusi buku. Ini ada videonya Pak, saya tunjukkan ke Pak Mahfud nih. Ini ada video dari medsos yang diposting oleh teman-teman penyelenggara diskusi itu. Ya beginilah, inilah kenapa malam ini di tempat ini pembuktian bahwa memang kita perlu meriset Indonesia. Kami hanya menulis buku, kami mendiskusikan isi buku. Teman-teman datang setelah hujan, malam-malam datang ke sini untuk mendiskusikan buku, tapi ada orang yang tidak suka diskusi buku. Mereka ingin kita menghentikan ini semua, dan kami tentu menghormati keputusan tuan rumah dan teman-teman yang sehari-hari tinggal dan menetap di sini. Ya itulah, saya kira tuh ekspresi atau pernyataan dari Mas Dandi Laksono, saya kira juga menjadi menggugah kita semua. Persis, untuk bagaimana nih mengatur Indonesia ini sesuai dengan tujuan-tujuan konstitusionalnya dulu. Kemerdekaan, kebebasan, hak dan kewajiban itu kan harus ini ya, harus semuanya hidup tanpa merusak keutuhan negara gitu. Nah, polisi memang mewakili keutuhan, keselamatan dan keamanan negara kan. Itu memang harus dia lakukan itu. Anda bayangkan kalau polisi ya sudah biarin bisa kacau kan, bisa anarkis. Tetapi ya selektif, ada ukuran-ukuran yang bisa diterima oleh hukum dan oleh akal sehat juga. Kan ada public common sense juga. Masa sih kok kayak gitu-gitu? Loh gitu-gitu kok lagi gitu dan seterusnya. Ya silakan kita tunggulah perkembangannya, tapi tetap kita minta agar masalah ini diperhatikan betul. Iya Pak, betul.
Okay. Saya lanjut Pak ya. Ini tadi polisi, sekarang KPK Pak Mahfud. KPK. Menarik ya. Iya. KPK menarik nih. Makanya Pak. Terakhir ini KPK nangkep. Persis, dan komen-komen di timeline-nya Pak Mahfud muncul tuh. Bertanya kira-kira begini, Pak Mahfud, ini dalam 24 jam itu KPK 1 kali 24 jam itu 3 tempat melakukan OTT nih Pak. Di Kalimantan Selatan, di Banten dan Jakarta, lalu juga di Bekasi Pak, Bupati Bekasi. Rajin sekali melakukan penangkapan di tingkat daerah. Apa pandangan Pak Mahfud tentang ini? Nah, yang Pak Mahfud cermati apa? Prinsipnya kalau saya itu lepas dari gosipnya, nanti gosipnya kita bicarakan. Menarik nih, ya. Lepas dari gosipnya, saya sangat mendukung penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan korupsi dan sudah punya cukup alasan untuk ditangkap. Sangat mendukung. Dan dari dulu begitu Pak Mahfud. Iya, jelas sikapnya. Saya akan membela, tangkap saja. Pak, itu alasannya politis, nggak peduli politis. Kalau memang terbukti bagus malah politis itu untuk menangkapi orang. Politisnya apa? Oh, gini katanya. Ada 2 politis. Itu nampaknya untuk mengalihkan perhatian. Dari ribut-ribut soal Polri yang bikin Perpol dan macam-macam itu menalihkan perhatian bahwa jaksa pun kena. Gitu. Oh, ada cerita begitu. Ada cerita gitu kan, ada di gosip itu gosipnya. Kan ada di Twitter saya gitu. Nah, menurut saya ya enggak apa-apa. Kalau ada buktinya kan bagus dong. Meskipun itu mengalihkan perhatian atau apa, kan tidak semua orang perhatiannya teralih. Ya kan? Kalau memang tangkap ya tangkap aja Pak Bupati, apa jaksa, apa-apa. Lalu gosip yang kedua, KPK ini selama ini kan seperti lumpuh ya. Iya. Sekarang bangkit lagi akhir-akhir ini. Nangkapi bupati, jaksa, ke sana dijemputin. Saya setuju, saya bertepuk tangan daripada diem. Nangani yang besar-besar di pusat, macet. Coba kasus kuota haji itu apa kurangnya? Sudah ditetapkan terjadi peristiwa pidana. Orang-orang yang kira-kira harus jadi tersangka sudah mulai disebut-sebut gitu ya. Kok itu enggak masuk-masuk? Itu kan berarti ada politis. Apa coba? Coba apa yang bisa menjelaskan itu kalau itu tidak ada intervensi? Yang bisa menjelaskan itu kan sulit. Peristiwanya sudah dinyatakan ada. Orang sudah digeledah, barangnya diangkut. Ya. Yang dicekal ini. Kok enggak masuk-masuk? Nah kan pasti ada. Wah, ini politis. Kalau enggak politis kan gampang ini. Kalau enggak ya sudah. Enggak bisa dilanjutkan gitu aja kalau memang bukan politis. Kan itu kan. Kalau memang enggak bisa. Nah sehingga ya dia enggak berani nangkap yang besar-besar. Nangkap dengan orang-orang yang punya orang besar di belakangnya, yang akan berkaitan dengan orang banyak. Ya kayak urusan Anola si Ridwan Kamil misalnya, udah lama tuh. Barang sudah disita, Jawan ini hanya dipanggil, diumumkan. Kenapa tidak segera, kan kasihan orang dong. Kan gitu ya. Yeah. Nah, terus kalau gitu dia cari daerah. Nah, saya juga bertepuk tangan, enggak apa-apa. Daripada di pusat juga tidak daerah, tangkapi aja saya bilang. Karena korupsi ada. Di Indonesia nih, koruptor itu seperti di kebun binatang, ada yang besar, kecil, ada. Kalau Anda masuk ke sana pasti ada binatang. Kalau ke sana pasti ada korupsi, ke sana pasti ada korupsi. Tinggal ngambil kan. Nah, KPK ambil ini sekarang. Begitu biar nafasnya hidup sampai terjadi perubahan politik yang memungkinkan dia lebih galak. Saya tetap hormat kepada KPK. Berani melakukan ke bawah sekarang, ketika di atas macet-macet terus, dia ke sana aja, koruptor banyak. Itu kan dalam rangka pemberantasan korupsi. Saya enggak apa-apa. Ya, saya mendorong KPK terus bekerja aja, cari tuh bupati-bupati apa itu selama ini kan. Daripada nganggur sama sekali gitu ya. Cari Pak bupati yang karena lawan politik pemerintah. Enggak apa-apa, lawan politik pemerintah pun tangkap kalau dia korupsi. Teman politiknya pun tangkap kalau korupsi, gitu aja. Pokoknya koruptor tuh ditangkap, itu prinsip. Kalau saya gitu ya. Saya tetap menghormati KPK. Bagus. Jalan aja gitu. Dengan segala gosipnya. Mau ngalih perhatian, mau karena dia tidak berani ke atas, hanya berani ke bawah, ya sudah, berani kemana, ambil aja kalau gitu. Kan gitu. Ambil apa bisa diambil gitu ya. Ambil apa daripada muter-muter di atas, nggak sentuh-sentuh gitu ya. Bagus. Pak Setio Budi.
Pak Setiabudi. Oke Pak, kita lanjut ya Pak. Masih ada? Masih. Oke. Saya selalu menanyakan ini setiap episode, terutama di terakhir sebelum Bapak menutup. NU Pak, perkembangan di NU kan sampai dengan hari ini kita tidak melihat kemungkinan-kemungkinan yang lebih dekat kepada upaya penyelesaian. Meskipun beberapa pihak, beberapa tokoh itu berusaha melakukan sesuatu supaya dua kubu yang bertikai ini bisa sama-sama kira-kira selesai sampai di ujung lah, berhenti untuk bertikai. Misalnya minggu ini kalau nggak salah Pak, musyawarah kubro di Lirboyo, beberapa kiai sepuh di sana berkumpul. Ribuan orang yang datang, ada yang online, ada yang hadir langsung di lokasi. Lalu juga di Jakarta ada musyawarah besar warga NU, Mubes warga NU. Saya dengar Pak Mahfud salah satu yang memberikan pandangan di situ. Ini menggambarkan begitu besarnya perhatian Nahdliyin, tokoh Nahdliyin, warga Nahdliyin terhadap kondisi NU sekarang. Apakah itu bisa menggambarkan bahwa masih ada peluang untuk menyelesaikan persoalan ini, misalnya berdamai di muktamar? Gimana menurut Pak Mahfud? Ya, menurut saya situasi seperti ini penyelesaiannya memang sudah harus muktamar. Harus muktamar? Harus muktamar. Oke. Nggak bisa tidak muktamar. Karena apa? Kubu Kiai Miftah sudah menganggap Yahya dipecat. Sementara kubu Yahya mengandalkan pemecatannya tidak sah, sehingga dua-duanya jalan. Padahal dua-duanya ini pilar sejajar. Menurut hukum administrasi, pilar sejajar apa? Keputusan-keputusan strategis yang mengangkut organisasi harus ditandatangani oleh Suriah dan Tanfidiyah ini. Nah sekarang Suriah dan Tanfidiyahnya beda. Jadi ini akan macet kalau tidak muktamar. Nah persoalannya sekarang, kalau yang muktamar, siapa yang ngadakan? Ya kan? Ya. Kubunya Kiai Miftah sudah mengatakan akan melakukan muktamar. Muktamar itu bisa dianggap tidak sah secara hukum kalau kubu Yahya tidak mengakui. Kubu Yahya bilang saya mau muktamar sendiri, gitu. Nah ini juga tidak sah kalau ini tidak mengakui, kan macet ini, macet. Sehingga ya kita semua warga Nahdliyin dan seluruh simpatisannya, ya itu ya sedih banget melihat situasi seperti ini. Padahal NU ini kan salah satu pilar ya, pilar kebersatuan bangsa, pilar kosmopolitanisme, pilar pluralisme yang memang sangat dibutuhkan oleh ideologi negara kita Pancasila. Tanpa menghilangkan keislaman, dia menguatkan keindonesiaan. Menguatkan keindonesiaan tanpa melemahkan keislaman. Sehingga Indonesia itu terwujud dalam satu bangsa, itu kan pilarnya NU Muhammadiyah. Kalau sekarang, dulu ada namanya Partai Syarikat Islam, itu yang lebih dulu lagi dan lebih politis dan kuat pada masanya. Lalu menjadi PSI masa Orde Baru. Sekarang pilar yang paling utama, semuanya iya sih menjadi penguat, tapi yang paling utama kan NU dan Muhammadiyah. Nah kalau NU-nya begini kan susah nih. Lalu gimana? Nah oleh sebab itu, karena penyelesaiannya harus muktamar, saya kira keputusan Mubes alim ulama NU yang terakhir di Lirboyo paralel dengan keputusan Mubes warga NU di Ciganjur di Jakarta kemarin. Iya, itu harus diadakan muktamar yang disetujui bersama. Jangan yang ini menyelenggarakan, jangan ini. Nah oleh sebab itu keputusan kemarin ya sudah adakan muktamar, ya. Kemudian muktamarnya itu adalah orang-orang yang bisa disetujui oleh kedua pihak. Oke. Ya dipanggil lah, Bapak tidak setuju muktamar, Bapak tidak bisa loh. Ini ya menyelenggarakan, oke tanda tangan. Ini tidak bisa tanda tangan, selenggarakan muktamar. Oke. Mungkin itu jalan keluar dan semuanya harus tunduk pada keputusan bersama itu. Nah muktamar itu silahkan, gitu. Silahkan mau bicara apa. Kalau saya dengan Gus Nadir kemarin kan, sebaiknya muktamar itu agenda utamanya memperbaiki ADART. Manakala Suriah dan Tanfidiyah konflik, forum apa yang bisa menyelesaikan? Iya kan? Itu konflik secara kemarin menjadi institusional konfliknya karena ini ketua umumnya dan ketua umumnya. Bagaimana Pak Mahfud melihat peran mustasyar di situ, Pak, dalam kondisi konflik seperti sekarang? Nah, mustasyar itu secara ADART tidak punya wewenang untuk menentukan itu, kan hanya penasehat aja, sama dengan penasehat tidak punya wewenang. Tetapi
musyawarah kubro kemarin menyatakan Muhtasar sekarang diberi peran untuk menjadi penengah saja. Itu bukan wewenang ADART. Ya, ketulusan hati aja semuanya. Agar Muhtasar sudah yang menyelenggarakan gitu. Bukan karena perintah ADART, tapi itu ketulusan hati kedua pihak ketika ADART macet tidak bisa digunakan oleh keduanya. Lalu para masyayikh itu udahlah serahkan Muhtasar dulu. Tanda tangan bahwa hasil muktamar ini adalah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Artinya Pak Mahfud ingin mengatakan bahwa ya dua kubu ini atau beberapa orang bertikai ini mbok menahan ego masing-masing supaya tujuan utamanya sama-sama menyelamatkan organisasi yang begitu besar ini gitu, Pak, harus menyadari bahwa kebenaran itu pasti ada sebetapapun kecil pada setiap orang yang dianggap salah sekalipun. Dan Kiai Miftah juga menganggap ya mungkin Gus Yahya salah, tapi pasti adalah nilai-nilai kebenaran yang bisa diangkat. Gus Yahya bilang loh itu Kiai Miftah salah sewenang-wenang begitu, dia artinya enggak gitu. Pasti adalah nilai kebaikan pada Gus Miftah. Nilai kebaikan pada Gus Yahya, pada Gus Miftah dan kelompoknya diangkat, dipertemukan, titip ke Muhtasar gitu. Tolong dong selarkan muktamar kami semua akan tunduk misalnya. Wah, indah sekali kalau bisa begitu. Iya, kalau bisa begitu ya mari kita doronglah, cari-cari orang kiai-kiai sepuh yang netral itu untuk mengendalikan muktamar. Gitu aja. Cukup, Pak? Ya, oke. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Mas Rizal. Sekian dulu untuk semuanya. Terus terang, edisi minggu ini kita akhiri. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah menyimak sampai akhir. Merawat demokrasi itu pekerjaan panjang dan berat juga. Tapi tetaplah jernih, tetaplah peduli. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Selesai.